Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati dengan NIM 2206036, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Pendidikan Dasar dan Matematika, IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi WebQuest dalam Pembelajaran IPAS untuk meningkatkan literasi digital siswa. Penelitian ini memiliki latar belakang masalah, di antaranya yang pertama, yaitu perkembangan teknologi digital menuntut peserta didik memiliki literasi digital, yaitu kemampuan mengakses, mengevaluasi, mengelola, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Yang kedua, pembelajaran IPAS di sekolah dasar berpotensi mengembangkan literasi digital. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan guru, pembelajaran masih didominasi penggunaan buku paket dan pemanfaatan fasilitas TIK seperti Smart TV belum optimal, sehingga peserta didik belum terbiasa mencari, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital secara sistematis. Yang ketiga, kondisi tersebut menunjukkan perlunya bahan ajar digital yang mampu membimbing peserta didik mengeksplorasi informasi, mengevaluasi sumber digital, serta mengembangkan kompetensi literasi digital sesuai karakteristik pembelajaran IPAS. Yang keempat, WebQuest merupakan strategi pembelajaran berbasis internet yang menyajikan sumber informasi digital secara terstruktur melalui 6 komponen, yaitu introduction, task, proses, research, evaluation, dan conclusion, sehingga dapat melatih kemampuan literasi digital peserta didik. Yang kelima, berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengembangkan bahan ajar berbasis WebQuest pada pembelajaran IPAS untuk menghasilkan produk yang valid, praktis, dan efektif dalam meningkatkan literasi digital siswa sekolah dasar. Baik, untuk selanjutnya, masalah penelitian di antaranya adalah perkembangan teknologi digital menuntut peserta didik memiliki kompetensi literasi digital dalam mengakses, mengevaluasi, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi. Lalu, pembelajaran IPAS masih didominasi penggunaan buku paket, sedangkan pemanfaatan fasilitas TIK seperti Smart TV belum optimal sebagai sarana eksplorasi informasi digital. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, peserta didik belum terbiasa mencari, mengevaluasi, mengolah, dan memanfaatkan informasi digital secara sistematis. Lalu diperlukannya bahan ajar digital yang mampu membimbing peserta didik dalam mengembangkan kompetensi literasi digital sesuai karakteristik pembelajaran IPAS. Research penelitian ini adalah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa WebQuest mampu meningkatkan keterlibatan belajar, berpikir kritis, dan literasi digital peserta didik. Namun, sebagian besar penelitian masih memanfaatkan WebQuest sebagai media pembelajaran berbasis web atau sarana belajar mandiri. Lalu, penelitian mengenai pengembangan bahan ajar berbasis WebQuest yang diterapkan pada pembelajaran IPAS di sekolah dasar masih terbatas. Novelty penelitian ini yaitu mengembangkan bahan ajar berbasis WebQuest pada pembelajaran IPAS menggunakan model ADDIE yang diuji dari aspek kelayakan, kepraktisan, dan efektivitas dalam meningkatkan literasi digital siswa sekolah dasar. Baik, rumusan masalah penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana proses pengembangan bahan ajar berbasis WebQuest untuk meningkatkan literasi digital siswa. Yang kedua, bagaimana kelayakan bahan ajar berbasis WebQuest. Yang ketiga, bagaimana kepraktisan bahan ajar berbasis WebQuest. Dan yang keempat, bagaimana peningkatan literasi digital terhadap bahan ajar berbasis WebQuest. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu mengembangkan bahan ajar berbasis WebQuest untuk meningkatkan literasi digital siswa. Yang kedua, mengetahui kelayakan bahan ajar berbasis WebQuest. Yang ketiga, mengetahui kepraktisan bahan ajar berbasis WebQuest. Dan yang keempat, mengetahui peningkatan literasi digital setelah menggunakan bahan ajar berbasis WebQuest. Untuk selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Research and Development atau R&D. Model pengembangannya menggunakan model ADDIE, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Alasannya, menggunakan model ini karena sistematis dan sesuai untuk pengembangan bahan ajar. Subjek penelitian
yaitu 30 siswa kelas 5 di SDN Cinta Asih. Teknik samplingnya menggunakan combined sampling. Instrumen penelitian yaitu terdiri pedoman wawancara, lembar validasi ahli, angket respon siswa, uji validitas dan reliabilitas, serta tes literasi digital siswa. Lalu, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, validasi ahli, angket, dan literasi digital. Dan teknik analisis data terdiri wawancara, validasi ahli, angket respon siswa, uji normalitas, uji N-gen, dan uji Wilcoxon. Untuk selanjutnya yaitu tahap pengembangan ADDIE. Terlihat seperti di gambar bahwa ADDIE memiliki 5 tahapan. Yang pertama yaitu analisis. Penelitian ini menganalisis kebutuhan pembelajaran melalui wawancara dengan guru untuk mengidentifikasi permasalahan pembelajaran IPAS, karakteristik peserta didik, serta kebutuhan bahan ajar yang mendukung literasi digital. Yang kedua, desain. Penelitian ini merancang bahan ajar berbasis web quest meliputi penyusunan materi, alur pembelajaran, tampilan, serta penyusunan komponen introduction, task, proses, research, evaluation, dan conclusion. Yang ketiga yaitu development. Mengembangkan bahan ajar berbasis web quest menggunakan Canva AI website. Kemudian melakukan validasi oleh ahli materi dan ahli media, serta merevisi produk sesuai saran validator. Yang keempat yaitu implementation, yaitu mengimplementasikan bahan ajar kepada 30 siswa kelas 5 di SDN Cinta Asih untuk memperoleh data kepraktisan melalui peserta didik serta mengukur peningkatan literasi digital menggunakan pretest dan posttest. Yang kelima yaitu evaluation, melakukan evaluasi terhadap hasil validasi, respon pengguna, serta hasil pretest posttest sebagai dasar penyempurnaan produk yang dikembangkan. Baik, untuk selanjutnya adalah produk yang dikembangkan berupa bahan ajar berbasis web quest. Tampilan bahan ajar seperti berikut. Yang pertama adalah introduction atau pendahuluan. Di sini berisi pertanyaan pembimbing dan orientasi pembelajaran. Yang kedua, ada tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Yang ketiga, ada proses atau proses pembelajaran. Di sana terdapat langkah-langkah yang harus dilalui oleh peserta didik. Yang keempat, disediakan research atau sumber belajar terdiri dari bacaan digital dan video pembelajaran. Yang kelima, ada evaluasi atau evaluation terdiri dari tes secara digital yang dilakukan bersama-sama peserta didik. Yang keenam adalah conclusion atau kesimpulan dari pembelajarannya. Baik, untuk selanjutnya adalah hasil penelitian. Kelayakan media memperoleh hasil dari ahli materi sebesar 91% dengan kategori sangat layak. Dari ahli media memperoleh persentase sebesar 75% dengan kategori layak. Dapat disimpulkan bahwa bahan ajar berbasis web quest dinyatakan layak digunakan dalam pembelajaran setelah melalui proses validasi dan revisi berdasarkan masukan ahli. Yang kedua, hasil kepraktisan produk. Dari respon pengguna, memperoleh responden sebesar 8,85% dengan kategori sangat baik. Dapat disimpulkan, peserta didik memberikan respon positif sehingga bahan ajar berbasis web quest dinilai praktis digunakan dalam pembelajaran. Lalu peningkatan literasi digital. Berdasarkan hasil uji coba luas yang melibatkan 30 siswa, diperoleh rata-rata nilai pretest sebesar 71,50 dan meningkat menjadi 87,26 pada posttest. Lalu hasil uji Wilcoxon menunjukkan nilai signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahan ajar berbasis web quest memberikan peningkatan yang signifikan terhadap literasi digital siswa. Selanjutnya, nilai N-gen sebesar 0,58 termasuk dalam kategori sedang yang menunjukkan efektivitas bahan ajar dalam meningkatkan literasi digital. Selanjutnya adalah perbandingan persentase pretest dan posttest literasi digital. Berdasarkan gambar 2, seluruh indikator literasi digital mengalami peningkatan setelah pembelajaran. Peningkatan terbesar terjadi pada indikator CIPIC atau keluargaan digital. Hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar berbasis web quest efektif dalam meningkatkan berbagai aspek literasi digital siswa.
Baik, untuk selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama mengenai pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar berbasis web quest dilakukan menggunakan model ADDIE melalui tahapan Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Produk dikembangkan menggunakan Canva e-website dengan 6 komponen utama web quest yaitu Introduction, Task, Process, Research, Evaluation, dan Conclusion, sehingga mampu memfasilitasi peserta didik dalam mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital secara sistematis. Yang kedua yaitu kelayakan bahan ajar. Hasil validasi menunjukkan bahwa bahan ajar berbasis web quest memperoleh kategori sangat layak dari ahli materi dan layak dari ahli media. Hasil tersebut menunjukkan bahwa isi materi, tampilan, penyajian, serta bahasa yang digunakan telah memenuhi kriteria kelayakan sehingga produk layak digunakan dalam pembelajaran IPAS. Yang ketiga, kepraktisan bahan ajar. Kepraktisan bahan ajar ditunjukkan melalui respon positif peserta didik selama proses implementasi. Bahan ajar dinilai mudah digunakan, menarik, serta membantu peserta didik dalam mengikuti pembelajaran sehingga mendukung pelaksanaan pembelajaran IPAS secara lebih efektif. Yang keempat, yaitu peningkatan literasi digital. Penggunaan bahan ajar berbasis web quest mampu meningkatkan literasi digital siswa yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai rata-rata pretest dari 71,50 menjadi 87,26, nilai N-GAN sebesar 0,58 dengan kategori sedang, serta hasil uji Wilcoxon dengan nilai SIG 0,000 kurang dari 0,05. Peningkatan tersebut terjadi karena webquest membimbing peserta didik mencari, mengevaluasi, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi digital melalui aktivitas pembelajaran yang terstruktur. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Pengembangan bahan ajar berbasis web quest pada pembelajaran IPAS berhasil dikembangkan menggunakan model ADDIE sehingga menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Bahan ajar berbasis web quest dinyatakan sangat layak berdasarkan hasil validasi para ahli, sehingga memenuhi kriteria untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Bahan ajar berbasis web quest dinyatakan sangat praktis berdasarkan hasil respon positif peserta didik, sehingga mudah digunakan dan mendukung pelaksanaan pembelajaran secara efektif. Lalu, penggunaan bahan ajar berbasis web quest mampu meningkatkan literasi digital siswa yang ditunjukkan oleh peningkatan hasil nilai rata-rata pretest dan posttest, nilai N-GAN, serta hasil uji Wilcoxon. Baik, demikian presentasi mengenai hasil penelitian saya. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.